Selamat malam. Kita tiba lagi di renungan malam pada malam hari ini. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu yang telah senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Tuhan yang boleh menyertai setiap kami untuk tiba di malam hari ini. Tuhan, sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati dan mengurapi setiap kami agar kami dapat memahami apa maksud Tuhan lewat apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Dan tidak sebatas itu Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui setiap kehidupan yang berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa dan syukur kami ya Allah yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima, yang menyatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah, telah menyediakan suatu tempat di kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah lirik lagu dari seorang penyanyi muda bernama Sivia. Dia menuliskan sebuah lagu yang berjudul Braid. Lirik lagunya menyatakan begini. Berhasil bukan tujuan utama, namun berdiri bertahan. Jangan hentikan jiwa ini, yang ku tahu pasti bukan kembali hanya padamu. Kau dampingi aku melangkah, kau menjawab tangisku. Kau dampingi aku melangkah, kau tepati janjimu. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari lirik lagu yang sudah kita dengarkan tadi, dikatakan bahwa ketika dalam hidup ini, ia merasa bahwa keberhasilan bukanlah tujuan utama dari kehidupan. Tapi yang terpenting adalah dia dapat bertahan karena dia yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupannya. Dan dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Dia akan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan ia. Bahwa Tuhan juga yang setia hadir mendampingi kehidupannya untuk terus melangkah, menjawab setiap tangis duka yang ia alami,
dan juga menepati setiap janji yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ketika kita menghayati lirik lagu ini, maka ini juga yang kemudian diimani oleh Paulus. Paulus mengimani bahwa apapun ya ia lakukan saat ini, itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang senantiasa berkarya dalam kehidupannya telah menyediakan yang terbaik ketika ia kembali kepada Tuhan. Ia sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap umatnya yang juga dalam kehidupannya memuliakan Dia, yang senantiasa bersyukur lewat setiap langkah kehidupan berimannya. Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik ketika kita sebagai umatnya. Dan dalam bacaan ini Paulus bersama dengan rekan-rekannya menyatakan kasih Tuhan lewat setiap langkah kehidupan berimannya. Oleh sebab itu, ketika kita pada malam hari ini membaca serta merenungkan apa yang boleh Paulus katakan dalam suratnya bagi jemaat di Korintus, maka kita senantiasa diajarkan untuk mengimani bahwa apapun yang kita lakukan saat ini, keberhasilan, pencapaian, dan berbagai hal baik yang boleh kita torehkan, itu semua bukanlah tujuan utama. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mau mempersiapkan diri sebaik mungkin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita mengimani bahwa Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, Dia senantiasa menyertai kita, dan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, maka kita akan bersyukur melewati kehidupan dengan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal ini tidak mengartikan bahwa kita hanya fokus pada kehidupan saat kita kembali kepada Tuhan, dan kita tidak fokus lagi dengan apa yang terjadi di dunia ini. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajarkan setiap kita untuk mengimbangi setiap itu. Ketika kita mengerjakan yang terbaik di dunia ini, ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dunia ini, maka kita juga sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai rekan sekerjanya. Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Maka untuk itu teruslah berkarya melalui berbagai hal yang boleh kita lakukan, melalui setiap talenta yang kita miliki. Muliakanlah Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka untuk itu lakukanlah yang terbaik juga bagi Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Ibu bapak saudara sekalian, teruslah melangkah melakukan yang terbaik, tidak dalam upaya pencapaian di dunia saat ini, karena bukan itulah tujuan utama kita sebagai orang Kristen dilahirkan di dunia ini. Kita dilahirkan sebagai rekan sekerja Allah, yang artinya kita melakukan apa yang Tuhan hendak lakukan bagi umatnya, bagi seluruh ciptaannya di dunia ini. Melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita memuliakan Tuhan yang adalah Sang Pencipta kita, dan sebagai wujud syukur kita atas setiap pendampingan Tuhan, atas setiap jawaban Tuhan, dan atas setiap janji Tuhan yang boleh nyata dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Teruslah usahakan yang terbaik, lakukanlah kehendak Tuhan, sehingga saat kita kembali kepadanya, kita sudah memberikan syukur terbaik kita lewat kehidupan yang terbaik yang kita berikan kepada Dia. Selamat melangkah bersama tangan kasih-Nya, dan lakukanlah yang terbaik yang kita bisa sebelum kita kembali kepadanya, karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita. Untuk itu lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memampukan setiap kita dan memberkati setiap kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami diajarkan bahwa ketika kami kembali kepadamu, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Dan untuk itu sebagai wujud syukur kami akan melakukan yang terbaik juga bagi Tuhan selama kami masih dianugerahkan kehidupan yang berasal daripadamu. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, mengistirahatkan tubuh kami yang lemah ini
Kiranya Tuhan yang boleh menyertai setiap kami untuk boleh beristirahat dengan baik, dan di esok hari kami boleh bangun dan kami bersyukur bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa menggenggam setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.